Bab 9. Hilangnya Rano. Pagi itu, ada sesuatu yang ganjil. Benny Kurosawa, yang biasanya terbiasa dengan keheningan dan rutinitasnya, merasakan firasat buruk yang tak dapat ia jelaskan. Dari tempat duduknya di ruang kerja, ia menatap jendela sambil memegang secangkir kopi yang telah lama mendingin. Kasus pembunuhan Mayumi Nakamura yang baru saja selesai tampak belum sepenuhnya tuntas di pikirannya. Tetapi hari ini, bukan itu yang mengganggu pikirannya. Ponselnya tiba-tiba bergetar, menandakan sebuah pesan masuk. Ketika Benny membuka pesan itu, hanya satu kalimat yang tertulis. Kau terlalu dekat dengan kebenaran, bersiaplah menerima akibatnya. Ancaman itu langsung membuatnya waspada. Tetapi lebih dari itu, kekhawatiran terbesar Benny adalah ketika ia mencoba menghubungi Rano dan tidak mendapatkan balasan. Jam sudah menunjukkan lewat tengah hari dan tidak ada kabar dari Rano. Sesuatu pasti terjadi. Rano selalu berada di sisinya, tidak pernah hilang tanpa kabar. Kecemasan perlahan merayap di benak Benny. Tanpa membuang waktu, dia memutuskan pergi ke apartemen Rano. Sesampainya di sana, ia mendapati apartemen terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah mencoba menelpon Rano beberapa kali tanpa hasil, ia mulai memeriksa setiap sudut apartemen hingga di bawah meja ruang tamu, matanya menangkap sesuatu, secarik kertas kecil yang diselipkan. Di atasnya tertulis koordinat dan kata sederhana, bantu. Detak jantung Benny semakin cepat. Koordinat itu mengarah ke sebuah gudang tua di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan. Pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk, tetapi ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Rano sedang dalam bahaya, dan hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Gudang itu penuh dengan kesunyian yang mengancam. Bayangan gelap menggantung di setiap sudutnya, seolah menahan napas. Benny menyelinap masuk dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat kegaduhan. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok Rano yang terikat di kursi. Wajahnya terlihat lelah dan penuh dengan jejak keputusasaan, namun masih menyimpan semangat untuk bertahan. Pria berjubah hitam berjaga di sekitarnya, tak sadar bahwa detektif muda itu tengah mendekat dengan diam-diam. Benny, dengan ketenangan yang telah terlatih dari berbagai kasus sebelumnya, satu persatu melumpuhkan para penjaga tanpa suara, hingga akhirnya ia sampai di hadapan Rano. "Benny," bisik Rano, suaranya lemah namun penuh rasa syukur. "Kamu baik-baik saja?" tanya Benny sambil memeriksa ikatan di tangan dan kaki Rano. Rano mengangguk, meski jelas tubuhnya masih lemah. "Aku tahu kamu akan datang. Aku selalu percaya." Perasaan lega meluap dalam hati Benny. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membantu Rano berdiri dan mereka mulai menyelinap keluar dari gudang. Namun sebelum pergi, mata Benny tertumbuk pada sebuah dokumen di meja penjaga. Dia menyadari bahwa ini bukan sekadar penculikan, ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik semua ini. Saat dia memeriksa dokumen itu, nama yang sudah lama ia curigai muncul. Takuma Hayashi. Benny merasa darahnya mendidih. Takuma, seorang pengusaha terhormat di mata masyarakat, ternyata adalah dalang di balik organisasi bayangan ini. Organisasi yang terlibat dalam kasus Mayumi Nakamura dan kini penculikan Rano. "Kita harus bawa ini ke polisi," kata Benny sambil meremas dokumen itu di tangannya. Rano, yang meski masih lelah, menatapnya dengan penuh kekaguman. "Aku percaya padamu, Ben." Benny bersama kepolisian melancarkan rencana untuk menangkap Takuma di salah satu pertemuan bisnisnya. Takuma yang selama ini merasa aman di balik layar, tidak menyadari bahwa Benny telah menemukan bukti yang mengungkap semua tindak kejahatannya. Di tengah-tengah acara yang mewah dan penuh kemewahan, Benny berjalan mendekat dengan langkah mantap. "Takuma Hayashi," panggil Benny dengan suara dingin. Takuma menoleh dengan alis terangkat, tetapi ketika dia melihat dokumen yang dipegang Benny, wajahnya berubah pucat. "Kau, ini sudah berakhir. Kau sudah terpojok," kata Benny sambil menunjukkan dokumen yang ia bawa. Takuma tidak bisa mengelak lagi. Dengan wajah marah dan penuh kebencian, ia hanya bisa menatap Benny ketika borgol dipasangkan di pergelangan tangannya. Tidak ada lagi kedok yang bisa menyembunyikan kejahatannya. Setelah semua ketegangan itu berlalu, Benny dan Rano duduk di sebuah taman dekat kantor polisi. Suasana terasa tenang, meskipun bayang-bayang dari kejadian sebelumnya masih menyelimuti mereka. Benny menatap Rano dengan penuh rasa syukur, berusaha memahami betapa berharganya momen ini. "Terima kasih telah datang menyelamatkanku," kata Rano, matanya berbinar. "Tidak ada yang perlu disyukuri. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan," jawab Benny,
tetapi nada suaranya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Rano tersenyum, senyum yang membuat Benny merasa hangat. Aku tahu, Ben, tapi tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Keduanya terdiam sejenak, saling menatap. Dalam ketegangan dan rasa syukur, mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, mereka tidak perlu mengungkapkan perasaan itu sekarang. Momen itu cukup berarti tanpa kata-kata. Yuk, kita pulang, ajak Benny, berusaha mengalihkan suasana yang terlalu emosional. Baik, tapi aku tidak akan melupakan ini, Rano menjawab, mengacungkan jari telunjuknya. Begitu juga aku, kata Benny tersenyum. Mereka berdua berjalan berdampingan, perasaan lega dan hangat menyelimuti hati mereka, menyadari bahwa mereka telah melewati sesuatu yang sangat berharga dan berbahaya. Dengan penangkapan Takuma dan penyelamatan Rano, Benny tidak hanya berhasil menyelamatkan sahabatnya, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri mereka berdua, mengingatkan mereka bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, ada cahaya yang bersinar di antara mereka.